Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya. Menanggapi komentar saudara kita ini tidak ada namanya ya, user itu ya. Kaitannya dengan gangguan ya, gangguan yang mistis ya. Jadi kalau teman-teman Rabu Wage ya, merasa bahwasanya diri Anda ini ada yang aneh gitu ya. Ya itu sudah pasti gangguan makhluk halus ya. Entah itu makhluk halus ketarik karena perilaku Anda yang negatif, atau itu kiriman dari orang gitu ya. Kita sudah perlu suudzon gitu ya. Kita tidak perlu berburuk sangka. Nah, sama halnya yang dialami oleh saudara kita ini ya. Yang kakinya pegel-pegel gitu ya. Kakinya ya, saya Rabu Wage umur udah 54, kaki dan badan saya sering pada pegel. Loh, Anda umur 54, saya umur 40 ya, 40 lebih lah. Badan saya itu sakit semua. Ya, kaki saya sakit semua. Setiap pagi saya tidak bisa bangun. Ketika sudah jam 8 itu saya bisa bangun. Coba bayangkan ya. Jadi kadang ya sholat subuh itu sambil duduk. Ya. Ini saya alami sampai sekarang gitu. Mulai tahun 2017 ya, 2017 coba bayangkan. Tapi saya semangat saja gitu. Saya tahu itu adalah sihir gitu. Saya tahu pengirimnya juga tahu ya. Tapi ya saya tidak balas gitu. Ya saya biarkan saja. Ya, kita anggap itu adalah sebagai penghapus dosa saya. Ya, dosa-dosa yang pernah saya lakukan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya, akhirnya sabar. Ini juga sebagai alat saya untuk mengendalikan emosi saya, sabar. Supaya tidak sombong. Mungkin kalau saya katakanlah sehat, bisa jalan, bisa macam-macam ya, bisa aktivitas gitu ya, lebih maksimal gitu, mungkin kesombongan saya ini akan muncul. Tapi dalam kondisi seperti ini maka kesombongan itu hilang ya. Akhirnya kita ini tidak jadi sombong ya. Bisa seperti itu. Jadi teman-teman Rabu Wage ya, kalau Anda mengalami penyakit ya non medis gitu ya, seperti kaki sakit pegel-pegel, nah, sudah diterima saja ya. Tetap kita berusaha mengobati ya, misalkan olahraga, misalkan hindari makanan-makanan yang menyebabkan asam urat misalkan. Itu juga salah satu ikhtiar kita ya. Selain berdoa, baca surat-surat dalam Al-Quran yang sifatnya panas ya, untuk melancarkan peredaran darah. Misalkan surat Al-Zalzalah, surat An-Nas, surat Alam Taro Kaifafa ya, Alam Taro itu surat Al-Fil itu ya. Kalau amalan-amalannya seperti itu ya. Terus juga yang dialami oleh saudara kita ini ya, rumahnya ini sering kejadian aneh gitu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ya dekatkan diri Anda dengan Tuhan. Buat rumah Anda itu hidup. Hidup itu dalam artian apa? Ya buat baca kitab suci, buat ngaji ya, buat sholat kalau Anda muslim. Terus rumahnya itu dibersihkan. Kalau ngaji ya, katakanlah oh hanya di suatu tempat ya, coba Anda pindah-pindah tempat ya. Sekiranya tempat yang paling angker, yang paling menyeramkan di tempat Anda itu yang mana ya, itu Anda lakukan di situ ya. Ya, terus seperti itu ya. Nah, ini soal tempat ya. Soal tempat Anda bisa bersihkan ya, mulai bersih-bersih rumah, dicat rumahnya ya, dicat rumahnya, dibersihkan rumahnya. Nah, selanjutnya apa itu? Barang-barang bekas-bekas itu ya, yang ada di gudang itu ya. Misalkan sepeda rusak, sudah dirombengkan semua, dirombeng no kabeh. Sehingga tidak ada sisa barang-barang yang kotor di dalam rumah Anda. Lah, ketika semua sudah bersih tadi ya, rumah sudah bersih, gunakan untuk ngaji, gunakan untuk ibadah. Ya, seminggu sekali dipel. Nah, jadi rumah Anda ini akan hidup, rumah Anda ini akan ada kehidupan gitu. Rumah Anda ini akan memiliki energi yang positif ya.
Aja digawe nyetel dangdutan tok ae gitu ya. Kayak nyetel murotal pengajian misalkan. Ini juga akan membawa efek positif gitu. Nah, rumahnya sudah ya, sekarang orangnya juga perlu diterapi. Apa terapi yang Anda harus lakukan? Puasa ya. Jadi Anda ini harus puasa. Berapa lama? Ya sampai Anda sembuh. Anda bisa puasa mutih 1 minggu, 1 minggu enggak puasa mutih, 1 minggu puasa mutih, 1 minggu enggak puasa mutih, 1 minggu puasa mutih. Lakukan terapi seperti itu. Ini untuk membersihkan ya, seandainya di dalam diri Anda sudah bersemayam ya makhluk halus tersebut. Kalau sudah ada gangguan-gangguan semacam itu, sudah pasti di dalam tubuh Anda sudah bersemayam. Tuh, sama teman-teman ya, ketika kaki saya sakit itu yang bersemayam itu banyak di dalam tubuh saya. Berat rasanya. Sekarang ini sudah agak mendingan ya. Sakit ya. Jadi tidak bisa beraktivitas. Jadi pekerjaan saya yang pokok itu sampai detik ini tidak bisa saya kerjakan. Ya. Jadi itulah ya, ketika teman-teman Rabu Wage mengalami kondisi semacam itu ya, yang Anda harus lakukan itu. Saya pun juga sama ya. Saya tiap hari ngaji, tiap hari mengamalkan amalan ya. Nah, ketika Anda mau melakukan seperti itu, maka nanti lambat laun ya, lambat laun itu akan berubah. Sama ya dengan saya syuting di tempat ini saat ini ya. Di tempat ini banyak pasangan sihirnya gitu. Di tempat ini. Saya tahun 2017 ini tidak paham apa itu sihir, tidak paham. Ya, karena saya lebih mengedepankan logika. Saya basicnya ilmu hukum, magister hukum ya. Jadi kuliah saya S2 hukum. Ya, habis S1 hukum pidana perdata, S2 hukum tata negara. Jadi ketika dihadapkan pada sesuatu yang gaib, ya tidak percaya. Baru ketika terkena santet, baru saya percaya. Gitu. Ya, padahal kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus percaya hal yang gaib. Gitu. Karena ketika kita tidak percaya dengan hal yang gaib, kita tidak memiliki iman. Nah, ya mungkin ini teguran dari Tuhan ya, supaya saya beriman gitu. Ya. Supaya saya memperbaiki diri saya. Sudah, akhirnya saya terima ya sudah. Itu memang kesalahan saya. Saya terima, terus saya memperbaiki diri sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya, rumah ini ya. Setelah saya lakukan pembersihan, disewa orang ya 2 tahun. Setelah 2 tahun itu tidak saya kontrakkan lagi ya, karena memang mau saya tempati ya, mungkin 4 bulan lagi saya pindah ke Pasuruan ya. Ya. Nah itulah teman-teman Rabu Wage ya, sepenggal cerita ya, semoga ini bisa menginspirasi Anda ketika Anda ini menangani ya, atau solusi ketika Anda ini ada gangguan sihir, gangguan makhluk halus dalam tubuh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.